Tidak semua orang beruntung bisa mencapai usia 85 tahun dalam keadaan sehat dan mandiri. Banyak yang mulai merasakan tubuh melemah di usia 60-an, bahkan sudah tidak bisa beraktivitas sendiri saat memasuki usia 70. Tapi di tengah semua itu, ada orang-orang yang justru semakin kuat, bahagia, dan produktif walau usia mereka terus bertambah. Salah satunya adalah Bapak Surya, seorang pensiunan guru dari Yogyakarta yang kini berusia 87 tahun. Meski rambutnya telah memutih dan kulitnya mulai berkeriput, semangat hidupnya masih menyala seperti api yang tak pernah padam. Ia masih mampu bersepeda keliling kampung, berkebun, dan yang paling istimewa masih bisa berdiri di depan murid-muridnya sebagai pengajar sukarelawan. Apa rahasianya? Bagaimana ia bisa menjaga kesehatan fisik dan mental selama puluhan tahun? Dalam obrolan santai bersama cucunya suatu sore, Bapak Surya akhirnya membuka catatan pribadinya daftar 10 kebiasaan yang selalu ia jaga demi hidup panjang, sehat, dan bahagia. Di bagian pertama ini, kita akan membahas 3 dari 10 tips hidup sehat ala Bapak Surya yang bisa mulai diterapkan siapa saja sejak dini, bahkan mulai hari ini. Tips 1: mulai hari dengan segelas air hangat dan napas dalam. Setiap pagi, bahkan sebelum membuka jendela, Bapak Surya meminum segelas air hangat yang ia letakkan di meja samping tempat tidurnya semalam sebelumnya. Ia percaya air hangat bukan hanya membangunkan tubuh dari tidur, tapi juga membantu mengaktifkan sistem pencernaan dan membuang racun yang terkumpul selama tidur. Setelah itu, ia duduk di ujung ranjang, menutup mata, dan menarik napas dalam pelan-pelan sebanyak 5 kali. Bukan meditasi rumit, hanya latihan pernapasan ringan yang menurutnya sangat berguna untuk menenangkan pikiran dan menyegarkan otak. Ia menyebut ini sebagai ritual kecil menyambut hari baik. Kebiasaan ini hanya butuh 5 menit, tapi manfaatnya terasa seharian. Ia merasa tubuh lebih segar, perut tidak mudah kembung, dan pikirannya tidak terburu-buru. Bagi Bapak Surya, pagi yang damai adalah pondasi hari yang produktif. Tip 2: bergerak setiap pagi tanpa harus olahraga berat. Banyak orang berpikir bahwa gaya hidup sehat harus dimulai dari lari pagi atau pergi ke pusat kebugaran. Tapi Bapak Surya punya pandangan berbeda. Ia memilih gerakan ringan, namun konsisten. Ia menyapu halaman, mengangkat pot bunga kecil, atau berjalan keliling rumah selama 15 menit. Badan ini seperti roda. Kalau tidak diputar, ia akan berkarat, katanya. Dengan hanya menjaga tubuh agar tetap bergerak setiap pagi, ia merasakan perbedaan besar. Sendi-sendinya tetap fleksibel. Napasnya tidak terengah-engah saat menaiki tangga, dan ia tidak mudah merasa lesu seperti kebanyakan teman sebayanya. Gerakan kecil ini juga membangkitkan semangat. Ia merasa lebih hidup, lebih fokus, dan lebih siap menjalani hari. Bahkan cucunya sering ikut bergabung menyapu bersama, menjadikan pagi sebagai momen keluarga yang menyenangkan. Tip 3: sarapan dengan makanan sederhana tapi bergizi. Setelah tubuh siap dan pikiran segar, waktunya mengisi energi. Bapak Surya tidak pernah melewatkan sarapan, tapi ia juga tidak pernah makan sembarangan. Ia selalu memilih menu yang sederhana, namun kaya gizi: 1 pisang, sepotong ubi rebus, telur rebus, dan kadang-kadang ditambah segelas susu rendah lemak. Ia menghindari makanan berminyak di pagi hari karena percaya bahwa sarapan harus ringan dan mudah dicerna. Kalau pagi sudah berat, siangnya tubuh jadi lelah, ujarnya. Ia juga tidak pernah makan terburu-buru. Setiap suapan dikunyah perlahan, dinikmati tanpa tergesa. Menurutnya, cara makan juga memengaruhi kesehatan. Ia menyarankan untuk makan sambil duduk tenang, tanpa menonton televisi atau bermain ponsel. Sarapan bukan hanya mengisi perut, tapi juga memberi sinyal pada tubuh bahwa hari ini akan dijalani dengan penuh perhatian dan kasih pada diri sendiri.
Tiga kebiasaan ini terlihat kecil dan sederhana, tapi justru itulah kekuatannya. Banyak orang melewatkan hal-hal kecil karena merasa tidak penting. Tapi Bapak Surya membuktikan bahwa gaya hidup sehat bukan soal perubahan besar, melainkan soal konsistensi menjaga kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas 3 lagi dari 10 tips sehat ala Bapak Surya yang berkaitan dengan pola makan, waktu istirahat, dan cara menjaga emosi agar tidak mudah stres. Karena sehat bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang pikiran dan hati. Pagi itu, setelah selesai menyiram tanaman dan menikmati sarapan singkatnya, Bapak Surya duduk santai di kursi bambu sambil menyesap teh pahit tanpa gula. Di sampingnya, ada buku catatan kecil yang telah usang namun penuh tulisan tangan rapi. Di dalamnya, tercatat kebiasaan-kebiasaan sederhana yang sudah ia jalani selama puluhan tahun. 3 di antaranya adalah bagian dari prinsip hidupnya untuk tetap sehat, terutama soal makan, istirahat, dan menjaga ketenangan hati. Tip 4. Makan tepat waktu dan hindari kekenyangan. Bapak Surya punya jadwal makan yang nyaris tidak pernah berubah. Pagi antara pukul 6 sampai 7, makan siang tepat pukul 12, dan makan malam maksimal pukul 6 sore. Ia tidak pernah menunda-nunda waktu makan, bahkan saat tidak merasa terlalu lapar. Tubuh kita punya jamnya sendiri. Kalau kita acak-acak, nanti dia bingung, ujarnya. Selain itu, ia tidak pernah makan sampai benar-benar kenyang. Setiap kali makan, ia selalu berhenti di saat merasa cukup, bukan di saat merasa penuh. Menurutnya, makan terlalu banyak justru membuat tubuh lamban dan kerja organ dalam jadi berat. Ia percaya bahwa sisa rasa lapar sedikit itu adalah tanda bahwa tubuh akan tetap ringan dan siap bergerak. Menu makannya pun tidak mewah. Nasi hangat, sayur bening, tahu tempe, dan sesekali ikan atau telur. Ia menghindari makanan bersantan, gorengan berlebihan, serta daging merah. Makanan yang baik tidak harus mahal, tapi harus bersih dan dibuat dengan hati. Begitu pesannya. Tip 5. Tidur lebih awal dan bangun sebelum matahari terbit. Tidak ada yang bisa mengganggu waktu tidur Bapak Surya. Setiap malam pukul 8.30, ia sudah bersiap untuk tidur. Ia mematikan lampu, menyimpan ponsel jauh dari tempat tidur, dan berdoa singkat sebelum menutup mata. Kebiasaan ini sudah ia jaga sejak masa muda. Dan menurutnya, tidur yang cukup adalah obat paling ampuh bagi tubuh. Bangun pun selalu konsisten di pukul 4.30 pagi. Ia tidak menggunakan alarm. Tubuhnya sudah terbiasa dengan ritme alami. Ia percaya bahwa pagi hari adalah waktu terbaik untuk menyerap energi positif dari alam. Dan bahwa mereka yang bangun sebelum matahari terbit akan diberi lebih banyak kesempatan dalam hidup. Ia juga tidak punya kebiasaan begadang, bahkan saat ada tamu atau acara keluarga. Kalau tubuh dipaksa melawan waktunya istirahat, nanti dia balas dengan lelah yang panjang, katanya. Dan benar saja, Bapak Surya sangat jarang mengalami gangguan tidur, leher kaku, atau kelelahan berlebihan. Tip 6. Jaga emosi, tetap stabil dan jangan simpan amarah. Banyak orang tua yang mengeluh sakit kepala, tekanan darah tinggi, atau mudah pusing. Tapi Bapak Surya meyakini bahwa sebagian besar itu bukan karena usia, tapi karena emosi yang tidak terkontrol. Ia selalu menjaga hatinya agar tetap tenang, tidak mudah marah, dan tidak menyimpan dendam. Ia bukan tidak pernah kesal, tapi saat ada masalah, ia lebih memilih diam, menarik napas panjang, lalu menyendiri sebentar sebelum mengambil keputusan. Ia tidak pernah membalas kata kasar dengan kemarahan, dan tidak pernah menyimpan amarah sampai keesokan hari. Kalau hati panas, tubuh ikut terbakar. Begitu katanya pada cucunya yang sedang galau karena perselisihan di sekolah.
Ia pun gemar mendengarkan musik gamelan atau membaca buku ringan untuk menenangkan pikiran. Kadang ia menulis surat untuk dirinya sendiri. Di buku catatannya curahan hati yang tidak pernah dikirim ke siapapun, tapi cukup untuk membuatnya merasa lega. 3 tips tambahan ini menegaskan bahwa hidup sehat bukan hanya soal apa yang kita makan atau seberapa sering kita bergerak, tapi juga soal bagaimana kita mengelola waktu dan perasaan. Bapak Surya membuktikan bahwa pola makan yang disiplin, tidur yang teratur, dan hati yang tenang bisa menjadi kekuatan utama untuk tetap bugar di usia senja. Di bagian berikutnya, kita akan menyusuri 3 kebiasaan lagi yang ia jalani tentang bagaimana ia menjaga pikiran tetap aktif, tetap belajar, dan tetap memberi manfaat bagi orang lain meski usia terus bertambah. Karena bagi Bapak Surya, hidup sehat adalah perjalanan panjang yang harus terus diperbarui hari demi hari. Di usia 87 tahun, Bapak Surya bukan hanya dikenal sebagai sosok yang sehat secara fisik, tetapi juga sebagai pribadi yang tajam dalam berpikir, bijak dalam berbicara, dan ringan langkahnya dalam membantu sesama. Banyak orang kagum bagaimana mungkin seseorang yang telah melewati 7 dekade hidup masih memiliki semangat belajar, daya ingat kuat, dan sikap yang selalu ceria. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau tubuh diberi makan bergizi, pikiran juga harus diberi asupan. Jangan sampai badan sehat, tapi otak kering." Dari kebiasaan hariannya, tersimpan 3 tip berikut yang ia jalani demi menjaga kesehatan mental dan emosional, yang menurutnya sama pentingnya dengan pola makan dan aktivitas fisik. Tip 7, baca setiap hari, walau hanya 1 halaman. Buku adalah sahabat setia Bapak Surya. Sejak muda, ia terbiasa membaca koran setiap pagi. Tapi di usia senjanya, ketika penglihatan mulai berkurang, ia tetap tidak melepaskan kebiasaan itu. Ia memakai kacamata khusus dan membaca dengan pencahayaan cukup, walau hanya 1 atau 2 halaman per hari. Buku yang ia baca pun beragam dari kisah sejarah, cerita motivasi, hingga catatan perjalanan. Baginya, membaca bukan untuk pamer ilmu, melainkan untuk menjaga pikiran tetap terbuka. Kalau otak tidak dilatih, dia akan beku, sama seperti tangan yang tidak digerakkan, ujarnya. Kebiasaan membaca ini membuat pikirannya tetap tajam. Ia masih bisa mengingat tanggal, nama tokoh penting, bahkan menyebut kembali kutipan yang ia baca 5 tahun lalu. Lebih dari itu, membaca membantunya menjaga suasana hati dan memberi sudut pandang baru saat menghadapi masalah. Tip 8, terlibat dalam kegiatan sosial sekecil apapun. Bapak Surya percaya bahwa manusia diciptakan untuk hidup bersama, bukan menyendiri. Maka meskipun sudah tidak bekerja secara formal, ia tetap mencari cara agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Setiap minggu, ia mengajar anak-anak mengaji secara sukarela di mushola kecil dekat rumah. Kadang, ia juga mengisi waktu luang dengan membantu tetangga menulis surat atau mengurus dokumen yang membutuhkan literasi. Ia mengatakan, kalau hidup hanya untuk diri sendiri, cepat atau lambat, kita akan merasa kosong. Tapi kalau kita punya arti untuk orang lain, hidup akan terasa penuh meski sederhana. Keterlibatan sosial ini bukan hanya memperluas jaringan pertemanan, tapi juga menjaganya tetap semangat. Ia merasa dihargai, merasa dibutuhkan, dan merasa hidupnya masih berarti. Bahkan, ketika salah satu muridnya membawa kue kecil sebagai ucapan terima kasih, ia berkata, "Ini lebih menyembuhkan dari obat dokter." Tip 9, tertawa dan bersenda gurau setiap hari. Banyak yang menganggap bahwa menjadi tua identik dengan menjadi serius dan pendiam. Tapi, Bapak Surya justru membalikkan anggapan itu. Ia selalu mencari alasan untuk tertawa, baik melalui humor ringan, candaan dengan cucunya, atau menonton video lucu dari ponsel milik anaknya. Ia percaya bahwa tawa adalah obat paling murah
Dan paling mujarab, saat kamu tertawa, tubuhmu melepaskan racun. Saat kamu murung, racun itu berkumpul di dalam. Begitu penjelasannya kepada tetangganya yang sedang stres. Bahkan saat ada masalah serius dalam keluarga, ia selalu berusaha menjadi penyeimbang. Ia tidak memaksakan solusi, tapi membawa kehangatan dan senyum. Menurutnya, orang tua tidak harus jadi pengatur, cukup jadi peneduh. Ketika ia sedang duduk di beranda, cucu-cucunya sering datang hanya untuk mendengar candaan khas kakek mereka. Mereka tahu bahwa di rumah itu, tawa bukan hanya hiburan, tapi juga pengikat yang membuat hubungan keluarga semakin erat. 3 kebiasaan ini menunjukkan bahwa menjaga jiwa dan pikiran tidak kalah penting dari menjaga tubuh. Dengan terus belajar, tetap berguna, dan membiarkan tawa tumbuh setiap hari, Bapak Surya berhasil menjaga dirinya tetap hidup secara utuh, bukan hanya bernapas, tapi juga berjiwa. Kesehatan mental dan emosi yang stabil membuatnya terhindar dari banyak keluhan yang sering dialami lansia, depresi, kecemasan, dan rasa kesepian. Ia membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk tetap menikmati hidup dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Di bagian terakhir nanti, kita akan mengungkapkan tip ke-10 sekaligus menyimpulkan pelajaran hidup dari Bapak Surya tentang apa sebenarnya inti dari hidup panjang dan sehat, serta bagaimana kita bisa mulai menapaki jalan itu mulai sekarang. Senja turun perlahan di pekarangan rumah Bapak Surya. Burung-burung mulai kembali ke sarangnya, dan suara azan maghrib mengalun dari masjid kecil di ujung jalan. Di dalam rumah, Bapak Surya tengah merapikan buku-buku bacaan dan menuliskan catatan harian di buku kecilnya. Meski tubuhnya sudah mulai letih, wajahnya tetap tenang. Ia menulis satu kalimat yang menjadi penutup. Hari ini aku masih bisa belajar satu hal, berarti hidupku belum berhenti. Kehidupan Bapak Surya yang sederhana, namun penuh makna telah menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Dari murid-murid yang ia ajar secara sukarela, para tetangga yang sering datang meminta nasihat, hingga anak-anaknya yang selalu merasa damai setiap pulang ke rumah. Semua merasakan aura sejuk dari sosok tua yang tidak hanya bijak, tetapi juga sehat lahir dan batin. Dalam satu obrolan ringan bersama cucunya, Bapak Surya mengungkapkan tip terakhir dari 10 kebiasaan yang ia jaga dengan disiplin. Tip yang menurutnya justru paling sulit, namun paling menentukan arah hidup seseorang. Tip 10, terima hidup apa adanya dan jangan takut tua. Bapak Surya percaya bahwa penerimaan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan manusia. Banyak orang menua dengan penuh keluhan, penyesalan, dan ketakutan. Mereka marah karena tubuh tak lagi sekuat dulu. Wajah mulai dipenuhi keriput, dan anak-anak semakin sibuk dengan kehidupan masing-masing. Tapi tidak dengan Bapak Surya. Ia menerima semua perubahan itu dengan lapang dada. Ia tidak berusaha melawan waktu, melainkan berdamai dengannya. Ia tidak sibuk mengejar kembali masa muda, tapi memilih menikmati apa yang bisa ia lakukan hari ini, meskipun itu hanya menyiram bunga atau duduk mendengarkan cerita cucunya. Saya tidak ingin menghabiskan hari tua saya dengan mengeluh, hidup ini sudah cukup indah kalau kita bisa menerimanya, katanya sambil memandangi langit jingga. Baginya, hidup panjang umur bukan tentang memaksakan tubuh tetap muda, tetapi tentang menjaga hati tetap ringan. Ia tidak pernah takut akan kematian, karena menurutnya, hidup yang dijalani dengan baik tidak perlu ditakuti akhirnya. Ia mengajarkan bahwa menjadi tua bukan kutukan, tetapi anugerah. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk menua, maka saat usia bertambah, ia justru merasa bersyukur, karena itu berarti Tuhan masih memberinya waktu untuk mencintai, berbagi, dan memaafkan. Refleksi yang menguatkan. Dengan sikap menerima dan tidak memaksa, Bapak Surya menjauh dari rasa stres.
iri hati, dan tekanan batin. Ia tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain, tidak menyesali apa yang belum ia capai, dan tidak merasa rendah karena tidak punya banyak harta. Justru sikap inilah yang membuatnya tetap sehat dan kuat. Hingga usia 87, ia punya waktu untuk tertawa, ruang untuk bersyukur, dan hati yang cukup lapang untuk menerima semua peristiwa baik maupun buruk sebagai bagian dari proses kehidupan. Anak-anaknya sering berkata bahwa Bapak Surya tidak hanya memberi warisan berupa nilai hidup, tapi juga menunjukkan contoh nyata bagaimana menjalani usia tua dengan bermartabat. Kesimpulan dari perjalanan hidup, jika kita rangkum dari kehidupan Bapak Surya, maka 10 tips hidup sehatnya bukanlah rahasia besar yang sulit dijangkau. Justru sebaliknya, semuanya adalah kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, tanpa biaya besar. Minum air hangat dan tarik napas dalam di pagi hari. Bergerak setiap pagi walau tanpa olahraga berat. Sarapan sederhana namun bergizi. Makan tepat waktu dan hindari kekenyangan. Tidur lebih awal dan bangun sebelum fajar. Jaga emosi tetap stabil, jangan simpan amarah. Membaca setiap hari untuk menjaga otak tetap aktif. Terlibat dalam kegiatan sosial, sekecil apapun. Tertawa dan bersendegurau setiap hari. Terima hidup apa adanya dan jangan takut menua. 10 kebiasaan ini menjadi fondasi hidup sehat hingga usia 85 tahun. Dan bahkan lebih, bukan karena tubuh yang kebal terhadap penyakit, tapi karena pikiran dan jiwa yang dilatih untuk bersyukur, sabar, dan sadar akan nilai setiap detik dalam hidup. Malam semakin gelap, dan Bapak Surya menutup bukunya. Ia menatap langit yang bertabur bintang dari jendela kamarnya, dan tersenyum. Esok hari, ia akan bangun kembali sebelum fajar, menyeduh teh hangat, dan melanjutkan hidupnya dengan damai seperti biasa. Karena bagi Bapak Surya, hidup sehat bukan tujuan akhir, tetapi perjalanan panjang yang dijalani dengan penuh kesadaran dan cinta. Pagi itu, suasana di rumah Bapak Surya terasa sedikit berbeda. Anak-anak dan cucu-cucunya datang lebih awal dari biasanya. Mereka membawa makanan, buah tangan, serta senyum hangat yang selalu mereka bawa setiap kali pulang ke rumah lama ini. Di tengah halaman, sebuah tikar digelar, dan suara tawa mulai mengisi udara pagi yang masih sejuk. Bapak Surya duduk di kursi rotan yang sudah mulai aus, mengenakan kemeja putih bersih dan sarung batik kesayangannya. Meski kini ia lebih sering duduk daripada berdiri, sorot matanya masih tajam dan penuh kehidupan. "Terima kasih sudah pulang," katanya pelan kepada cucu sulungnya yang kini sudah menjadi mahasiswa semester akhir. "Selama kamu masih sempat pulang, itu tandanya hatimu masih kuat." Hari itu bukan hari raya, bukan pula ulang tahun, tapi bagi keluarga Bapak Surya, setiap hari bisa jadi momen untuk bersyukur, terutama karena mereka masih punya sosok yang menjadi jangkar bagi kehidupan keluarga ini, seseorang yang bukan hanya mengajarkan nilai, tetapi juga memberi teladan yang hidup, menjadi inspirasi tanpa banyak bicara. Salah satu hal yang paling membekas dari Bapak Surya adalah bahwa ia tidak pernah memaksa siapapun meniru gayanya. Ia tidak pernah menyuruh anak-anaknya bangun subuh, tidak pernah memarahi cucunya jika ketahuan makan junk food, dan tidak pernah menggurui siapapun tentang kesehatan. Tapi justru karena itulah, setiap orang di sekitarnya tergerak dengan sukarela. Anak-anaknya kini mulai membiasakan bangun pagi, mulai menjaga pola makan, bahkan mulai kembali membaca buku setelah bertahun-tahun sibuk bekerja. Mereka bilang, kalau Bapak bisa hidup sehat sampai usia hampir 90 tanpa banyak keluhan, kami pun pasti bisa jika meneladani langkah-langkah kecilnya. Sementara cucu-cucunya perlahan ikut menjaga waktu tidur, mengurangi bermain gawai sebelum tidur, dan beberapa bahkan mulai menulis jurnal harian seperti yang dilakukan sang kakek.
Mereka menyadari bahwa kesehatan bukanlah hal yang instan dan tidak bisa dibeli saat sudah hilang. Itu semua adalah hasil dari kebiasaan yang dirawat perlahan. Gaya hidup sehat yang tidak menyiksa. Hal lain yang membuat kehidupan Bapak Surya menjadi panutan adalah caranya menjaga keseimbangan. Ia tidak menjalani diet ekstrem, tidak melakukan latihan berat, dan tidak pernah memaksakan diri melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Ia hanya konsisten menjaga hal-hal kecil waktu tidur, porsi makan, kualitas pikiran, dan ketenangan hati. Bagi banyak orang yang merasa gaya hidup sehat itu mahal dan rumit, Bapak Surya adalah jawaban sederhana yang menyentuh. Ia menunjukkan bahwa makanan sehat bisa berasal dari dapur sendiri, bahwa olahraga cukup dilakukan di halaman rumah, dan bahwa pikiran yang tenang bisa lebih menyembuhkan daripada vitamin manapun. Gaya hidup sehat, menurutnya, bukan soal larangan demi larangan, tapi soal keseimbangan, kesadaran, dan keikhlasan menjalani hidup dengan sederhana tapi terarah. Menjaga warisan nilai hidup. Ketika cucunya bertanya, "Kakek, apa rahasia agar umur panjang dan hati tetap bahagia?" Bapak Surya menjawab dengan pelan, "Jangan buru-buru. Apapun yang kamu lakukan, jalani dengan hati, makan dengan hati, tidur dengan hati, bicara dengan hati. Maka hidup akan terasa lebih panjang, karena kamu menikmatinya penuh-penuh." Kata-kata itu tertanam dalam bukan karena puitis, tapi karena lahir dari pengalaman dan dijalani setiap hari. Bapak Surya tidak hanya hidup lebih lama dari teman-temannya, tapi juga hidup lebih utuh dikelilingi cinta, dihormati oleh anak-anaknya, dan dicintai oleh generasi yang tumbuh melihatnya sebagai panutan. Bahkan tetangga-tetangga di kampung pun sering menyebutnya sebagai kakek yang tak pernah sakit. Padahal mereka tahu, tubuh Bapak Surya tentu tidak kebal penyakit, tapi karena kebiasaan sehatnya, ketahanan mentalnya, dan kekuatan jiwanya, ia selalu berhasil menjaga kesehatannya dengan cara yang nyaris tak terlihat, tapi sangat terasa. Penutup kamu bisa mulai hari ini. Kisah Bapak Surya bukan dongeng atau cerita ideal yang mustahil ditiru. 10 kebiasaan yang ia lakukan bisa dimulai oleh siapa saja terlepas dari usia, latar belakang, atau kondisi ekonomi. Minum air hangat dan tarik napas dalam. Bergerak ringan setiap pagi. Sarapan bergizi. Makan teratur dan tidak berlebihan. Tidur cukup dan teratur. Jaga emosi dan jangan menyimpan amarah. Membaca setiap hari. Terlibat dalam kegiatan sosial. Tertawa dan bersenda gurau. Terima hidup dengan lapang dada. 10 langkah kecil ini adalah benih yang jika dirawat akan tumbuh menjadi kehidupan yang panjang, sehat, dan bahagia. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Dan seperti kata Bapak Surya di akhir catatan hariannya, jangan kejar panjang umur, kejarlah hidup yang utuh. Maka umur panjang akan datang sendiri.